Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Gunawan di channel Info Operator. Kali ini saya membuat video berkaitan dengan tugas dari kampus, terutama tugas terstruktur 11 Manajemen Proyek Informatika. Jadi di sini kita akan membahas pembuatan proyek pada Microsoft Project ya. Setelah itu pembuatan diagram CPM dan yang lainnya nanti saya jelaskan. Oke, judul proyek kali ini adalah aplikasi kelulusan siswa. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu pengertian awalnya. Pertama, manajemen. Manajemen adalah suatu proses ya, yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan melalui orang lain. Ya. Lanjut, predecessor adalah hubungan keterkaitan antara pekerja. Jadi ada keterkaitan antara pekerja ya, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi pekerjaan yang sekarang ada hubungannya dengan pekerjaan yang sebelumnya gitu. Critical Path Method atau CPM ya yang biasa kita kenal. Metode jalur kritis merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan pada busur atau garis titik tertentu, garis antara titik gitu. Oke, kita lanjut ke diagram CPM. Nah, di sini saya membuat diagram CPM menggunakan Draw.io ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sekilas saja. Oh, ya, sebelum kita ke sini, alangkah baiknya kita mengenalkan dulu tabel uraian ya. Ada di pengertian, ada di tanah. Tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaan. Di sini tabelnya sudah saya buat. Nah, di sini adalah kode. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum ada apapun kegiatan membuat proyek pasti ada sebuah perencanaan. Perencanaan desain, pembuatan logik programming, testing, pemeliharaan dan hasil. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa durasi. Misalnya perencanaan terbagi menjadi 13 hari. Perancangan desain terbagi menjadi 27 hari. Pembuatan logik terbagi 37 hari. Testing 2 hari. Pemeliharaan dan hasil 5 hari ya. Nah, ini hubungan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Nah, perancangan desain berhubungan dengan perencanaan. Pembuatan logik sama, berhubungan dengan perencanaan desain dan perancangan desain dan perencanaan. Jadi di sini 1 dan 2 ya kodenya. Testing berhubungan dengan kode nomor 3 yaitu pembuatan logik. Pemeliharaan dan hasil sama seperti tadi. Berhubungan dengan kode nomor 4 ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke diagram. Nah, di sini diagram CPM yang saya akan jelaskan adalah perhitungan maju, yaitu awal mula. Ini kode nomor 1.
durasi 13 hari ya. Ini nomor 2, kode nomor 2, durasi 27 hari. Ini saling berhubungan ya dengan yang kode 1. Begitu pula yang nomor 3, kode 3 yang tadi di tabel tadi. 37 hari. Di sini saling berhubungan dengan kode nomor 1 dan kode nomor 2. Di sini ya. Tuh, saling berhubungan di sini. Nomor 4. Nomor 4 berhubungan dengan nomor 3. Kode nomor 5 sama seperti tadi, berhubungan dengan nomor 4 ya, seperti itu. Jadi ini adalah durasi-durasinya. 13 hari ditambah 27 hari jadi 40 hari. Ya seperti itu sampai seterusnya ya, sampai di kode nomor 5. Untuk perhitungan mundur tidak berbeda jauh ya. Hanya menghitung secara mundur ya. Dimulai dari sini sampai sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke Microsoft Project-nya. Kita buka Microsoft Project. Nah, di sini saya telah membuat ya sebelumnya. Telah membuat untuk tadi ya, aplikasi kelulusan siswa. Di perencanaan. Perencanaan ini, nah di sini kan tadi ada 5 ya. Nah, seperti ini. Nah, ada 5 kan? Dari setiap ini tuh ada subbabnya lagi gitu. Seperti perencanaan. Perencanaan itu ada subbabnya pengumpulan data pada kurikulum, analisa kebutuhan kurikulum. Nah, yang tadi kan 13 hari ya, kalau kita lihat dari tabel. Jadi 13 hari itu dibagi untuk 2 subbab. Untuk pengumpulan data 10 hari, untuk analisa kebutuhan 3 hari. Kita mulai dari tanggal 4 bulan 4 sampai tanggal 21 bulan 4 ya, 13 hari yang perencanaan ini. Resource name-nya sistem analis. Di perancangan desain sama terbagi menjadi 2 subbab. Membuat desain kasar atau kita artikan membuat sketsa dengan tulisan atau sketsa gambar dengan kasar gitu ya. Terus membuat desain dengan fix menggunakan Figma. Jadi sebelum itu menggunakan Figma sebagai alat bantu ya untuk mendesain. Di sini menjadi 27 hari. Dan terbagi menjadi 2, 7 hari dan 20 hari. Dari tanggal 22 April sampai 30 Mei. Itu untuk 27 hari. Di sini resource name-nya desainer UI dan UX. UI dan UX. Ke pembuatan logik. Pembuatan logik terbagi menjadi 2. Pembuatan logik itu bagian dari sebuah pemrograman ya. Jadi di sini fungsinya untuk membuat program, maaf ya, untuk membuat program. Ya, bisa dibilang back-end-nya lah. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Menjadi 37 hari ya proses pembuatannya. Terbagi menjadi 2, 30 hari dan 7 hari. Dari 31 Mei sampai 11 Juli. Nah, di sini yang 7 harinya 12
Juli sampai 20 Juli ya. Di sini username-nya programming. Oke, di sini bagian testing. Testing ada satu bab terbagi menjadi 2 hari. Di sini pemeliharaan menjadi 2 subbab. Jadi 5 hari ya. Sama seperti tadi waktunya, ada waktunya juga start sampai selesai gitu ya. Di sini instruktur atau yang mengarahkan untuk pelatihan nanti untuk evaluasi. Oke, di sini kita isi juga nih. Jadi saling berkaitan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Ini berkaitan dengan ini. Yang ini berkaitan dengan nomor 3. Nah, ini kodenya ya, sama kayak tadi. Cuman ini ada subbabnya gitu. Jadi saling berkaitan ini semua nih. Ini berkaitannya dengan 2 pekerjaan yang sebelumnya, seperti itu. Di sini untuk grafiknya seperti ini. Dan untuk kebutuhan sumber daya ya, sumber daya manusianya, sistem analis satu sumber daya, 1 orang ya. Untuk instruktur 2, untuk desainer UI atau UI 2 orang, untuk programming menjadi 4 ya. Rate-nya nyampe 100% ya. Di sini untuk anggaran RAB-nya 100.000 per hari ya. Di sini untuk lembur, untuk lembur lah misalnya. 100.000 per hari juga ya. Ini untuk instruktur 250.000 per hari. Dibagi 2, ditambah 2 gitu ya. Sama desainer 200 dibagi untuk ditambah untuk 2 orang gitu ya. Jadi 200 seorang gitu ya. Di sini programming yang paling besar 450 per hari gitu ya. Oke, kita lihat untuk laporan project overview-nya ya. Nah, di sini ada laporan project overview. Telah komplit pengerjaan sekitar 49% ya. Yang baru mencapai 100% itu perencanaan ya. Karena dia kan ada di awal. Perancangan desain baru 56%, pembuatan program 34, testing 10, pemeliharaan dan hasil 15 ya. Di sini ada di sini ada milestone juga. Di sini ada LED text-nya. Ya, seperti ini. Kita lihat report yang satu lagi. Text cost overview. Nah, di sini ya. Di sini juga dijelaskan nih. Anggaran yang membutuhkan paling banyak yaitu adalah pembuatan logic ya. Karena dia kan 4 orang. Jadi 450.000 itu 1 orang kali 37, lumayan itu ya. Nah, di sini nih ada perencanaannya juga nih. Jadi aktual cost-nya. Perencanaan menghabiskan dana sekitar 10 juta. Perencanaan desain 43 juta. Pembuatan logic 133 juta. Testing, pemeliharaan, testing 7.200.000. Pemeliharaan dan hasil ya 10 juta. Terus
Di sini ada resource cost overview ya. Cost status nih, sama yang seperti tadi ya. Di sini menyentuh sampai 140 juta. Di sini ada standar rate-nya yang tadi kita tuliskan ya. Yang ada di sini tadi. Nah, ini kan tuh. Actual work 140 hari. 104 hari. 37. Dua tadi berapa itu ya? 13 hari, 13 hari. Nah, di sini 100 ya, 100 per hari. Di sini jelasnya, jelas semuanya. Oke. Untuk work overview. Nah, di sini ada namanya work ya, pengerjaan. Di sini rhyming kumulatif yang biru ini. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Rhyming kumulatif actual work. Di sini ada rate komplitnya ya, 49%. Total hari untuk kerjaannya. Di sini juga ada semacam tabel sama. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya.